Film diawali di sebuah sekolah internasional tingkat SMA di India. Tampak seorang bocah siswa pulang dijemput oleh mobil mewah, lengkap dengan sopirnya. Bocah berkacamata ini bernama Ovi. Lalu tampak dua temannya ikut nebeng bersamanya. Ovi ini ternyata bukan bocah sembarangan, dia adalah anak dari seorang raja gangster India yang menjalankan bisnis melakukan peredaran narkoba di sana. Ovi rupanya ditegur asisten ayahnya yang bernama Saju, dikarenakan selepas pulang sekolah, ternyata Ovi menyempatkan untuk bermain dulu. Meskipun anak orang super kaya, namun Ovi tidak merasakan kebahagiaan, dikarenakan berbagai pembatasan pergaulan dari ayahnya. Karena bosan di rumah, Ovi memutuskan keluar rumah, tanpa diketahui oleh Saju. Dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub. Kemudian Ovi diajak temannya untuk sebat-sebatan di belakang klub tersebut. Namun tak berselang lama, mereka didatangi oleh dua polisi. Tak banyak basa-basi, polisi itu langsung menghabisi teman Ovi lalu menculik Ovi. Terungkap bahwa Ovi telah diculik oleh musuh ayahnya, yang bernama Asif dari Bangladesh. Di sebuah penjara di Mumbai, India, terungkap ayahnya Ovi yang menjadi raja narkoba, sedang berada di balik jeruji besi. Ayah Ovi yang bernama Mahajan, sangat kecewa dengan asistennya Saju, karena tidak bisa mengawasi Ovi dengan baik. Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa kembali anaknya, yang mereka anggap berada di Dhaka, Bangladesh. Bahkan jika diperlukan, Mahajan menyuruh Saju menyewa sebuah pasukan untuk keselamatan anaknya. Jika Saju tidak menurutinya, nyawa istri dan anaknya akan terancam. Saju lalu berbicara kepada istrinya tentang penculikan Ovi ini. Terungkap, meskipun Mahajan super kaya, namun ambisi membekukan kekayaannya. Artinya, tidak cukup uang untuk menyewa pasukan demi menyelamatkan Ovi. Saju kemudian berkata bahwa ada satu orang yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi. Meskipun tarifnya sangat mahal, namun Saju akan membuat strategi agar rencana ini berhasil. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Tyler dari Australia. Hari itu, Tyler ditemui oleh rekannya yang bernama Nick, seorang tentara cantik dari India. Ia datang ke sana membawa misi untuk Tyler, di mana ia harus menyelamatkan Ovi Mahajan, putra seorang gembong narkoba yang saat ini sedang diculik. Musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan, karena Asif juga merupakan penjahat terkuat di Bangladesh. Meskipun begitu, karena sedang membutuhkan uang, Tyler pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Head on straight, Tyler. Sebelum berangkat, Tyler dan rekan-rekannya berdiskusi mengenai misi penyelamatan kali ini. Mereka pun membagi tugas masing-masing, dan nanti, tim Tyler akan menyiapkan sebuah kapal serta helikopter yang akan digunakan oleh Tyler untuk menyelamatkan Ovi. Singkat cerita, Tyler dan rombongannya akhirnya berangkat ke kota Dhaka, Bangladesh. Sesampai di sana, semua tim bersiap di posisi masing-masing. Sementara Tyler ditugaskan untuk menjemput Ovi. Tak lama kemudian, Tyler dijemput oleh anak buah Asif dan dibawa ke sebuah gudang. Di sana para anak buah Asif meminta Tyler untuk menunjukkan uang tebusan dari Mahajan. Namun Tyler berkata, ia ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah para anak buah Asif menunjukkan wajah Ovi, mereka menyuruh Tyler untuk pergi mengambil uangnya, jika ingin nyawa Ovi tetap selamat. Tyler, dengan santai turun ke bawah dan langsung membunuh semua anak buah Asif yang berjaga di sana. Setelah membebaskan Ovi, kini Tyler hanya perlu membawanya ke danau, tempat kapal mereka telah menunggu. Mengetahui apa yang baru saja terjadi, Asif langsung memerintahkan kepala polisi setempat bernama Kolonel Rashid, untuk segera memulai penguncian kota Dhaka, dengan mengamankan setiap akses pintu keluar yang ada di kota itu. Sementara itu, Tyler akhirnya tiba di tepi danau, sesuai arahan dari Nick. Setelah melanjutkan misi, Nick dan rekan-rekannya meminta pihak Mahajan untuk mengirimkan bayaran terlebih dahulu. Namun meskipun telah ditunggu selama beberapa menit, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan bayaran untuk mereka. Hal itu tentu saja membuat Nick sangat marah, dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Nyatanya pihak Mahajan tak mampu membayar mereka, karena semua aset milik Mahajan telah dibekukan oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, yang terjadi adalah,
Saju membunuh satu persatu rekan tim Tyler agar ia bisa menyelamatkan Ovi sendirian, dan tidak perlu membayar Tyler dan yang lainnya. Di tengah situasi itu, Nick mendeteksi dua kapal polisi mulai mendekati kapal mereka, sehingga ia pun memerintahkan Tyler untuk memutar arah, dan berhati-hati. Karena di dalam hutan itu, ada orang lain selain mereka. Setelah membunuh rekan tim Tyler, Saju kini mengincar Tyler yang kabur membawa Ovi. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit antara Tyler, Saju, dan para polisi kiriman Asif. Pada dasarnya, Tyler dan Saju sama-sama ingin menyelamatkan Ovi. Namun karena Tyler terancam tidak akan dibayar, maka ia terpaksa harus mempertahankan Ovi terlebih dahulu, sampai ia mendapatkan bayaran dari Saju. Alhasil, terjadilah duel 1 lawan 1 antara Saju dan Tyler. Lalu ketika Saju akan membawa Ovi kabur dari sana, kini giliran ia yang ditabrak oleh sebuah truk. Truk itu ternyata dikendarai oleh Tyler, yang menjemput Ovi dan langsung membawanya kabur. Truk itu lalu dikejar oleh beberapa rombongan polisi suruhan Asif. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Tyler dan Ovi pun melompat dari truk, memberikan kesan seolah-olah mereka berdua telah mati dalam kecelakaan itu. Asif yang tidak percaya begitu saja, menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mayat mereka. Dan benar saja, mayat keduanya tak ditemukan di dalam truk tersebut. Tyler dan Ovi kemudian masuk ke dalam sebuah pabrik untuk bersembunyi, sambil mengobati luka. Setelah itu Tyler dihubungi oleh Nick, dan ia memerintahkan Tyler untuk meninggalkan Ovi. Nantinya mereka akan mengirimkan helikopter, hanya untuk menyelamatkan Tyler. Namun rupanya Tyler menolak, karena ia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi kali ini, karena keberadaan Ovi telah mengingatkan Tyler pada mendiang putranya. Bagaimanapun caranya, Tyler tidak akan meninggalkan Ovi, dan memastikan akan membawanya pulang dengan selamat. Setelah itu Tyler pun bersiap membawa Ovi ke sebuah helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Namun saat akan pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh rombongan bocah-bocah yang dikirim oleh Asif. Serangan itu pun menghambat pergerakan Tyler, hingga beberapa polisi mulai bergerak ke tempat tersebut. Dengan terpaksa Tyler dan Ovi pun bersembunyi di dalam selokan. Saat itu, Tyler meminta Nick untuk menghubungi seorang mantan tentara bayaran bernama Gasper, yang kebetulan tinggal di Bangladesh. Tak lama kemudian Gasper pun datang menjemput Tyler dan juga Ovi. Gasper kemudian membawa mereka berdua ke rumahnya, agar mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Pada kesempatan itu, Ovi berterima kasih pada Tyler karena sudah mau menyelamatkannya. Padahal Ovi tahu, ayahnya tidak akan membayar Tyler. Namun Tyler tetap mau menyelamatkan tanpa imbalan apapun. Tyler berkata, Ovi mengingatkannya pada mendiang sang putra, yang meninggal dunia karena sakit, di usianya yang baru menginjak 6 tahun. Naasnya sampai saat ini, Tyler masih merasa bersalah, karena ia tidak berada di samping putranya ketika ia meninggal dunia. Setelah memastikan Ovi beristirahat, Tyler berbincang-bincang dengan Gasper. Di tengah perbincangan itu, Gasper tiba-tiba meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi. Tak disangka, ia ternyata telah bernegosiasi dengan Asif, di mana Asif menyuruh Gasper untuk membunuh Ovi dengan imbalan $10 juta, dan Tyler juga bisa pergi dari Bangladesh dengan aman. Dengan niat ingin menyelamatkan Tyler, Gasper tertentu saja langsung menyetujui tawaran tersebut, namun tentu saja hal itu membuat Tyler marah besar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tepat di saat Tyler akan dibunuh, Ovi tiba-tiba muncul dan langsung menembak Gasper hingga tewas. Dengan fakta bahwa tak ada lagi orang yang bisa membantu mereka pergi ke jembatan timur, Tyler pun menghubungi Saju untuk mengajaknya bekerja sama. Tyler sudah tidak tertarik lagi dengan uang, dan satu-satunya prioritas dia sekarang adalah keselamatan si Ovi, agar bisa pulang ke rumahnya dengan selamat.
Tiba di lokasi pertemuan, Tyler dan Saju saling menjelaskan motivasinya masing-masing yang setelah keduanya saling memahami satu sama lain, Tyler langsung menjelaskan rencananya, agar Salju membawa Ovi pergi dari distrik ini, sementara dirinya akan membuat sibuk para polisi yang memblokade jalan menuju jembatan. Kekacauan yang dibuat oleh Taylor berhasil memancing amarah Asif, yang langsung menyuruh si kolonel untuk kerahkan semua pasukan ke lokasi tersebut, sementara Saju masih harus berusaha untuk bisa lolos dari para polisi yang memblokade jembatan, dengan cara membawa Ovi secara diam-diam. Saju dan Ovi akhirnya ketahuan, sehingga mereka berdua harus terjebak di tengah jembatan. Saju meminta Ovi untuk tetap tegar dan tetap bersembunyi, sementara dirinya akan menjatuhkan satu helikopter yang terus menembaki mereka berdua. Dan muncullah Nick yang berhasil menjatuhkan helikopter tersebut, sementara helikopter jemputan yang dikendarai oleh Yas pun masih dalam perjalanan, di mana Saju terlihat sudah tidak berdaya ketika para polisi terus bermunculan, hingga akhirnya dia mati ditembak oleh si kolonel yang menjadi sniper dadakan, yang bersembunyi di salah satu gedung. Sekarang, hanya Taylorlah satu-satunya harapan untuk Ovi bisa selamat. Namun si kolonel sudah mulai mengincar Tyler, dan sempat menembak bahunya, di mana Nick yang sedari tadi sudah mengincar si sniper pun, berhasil mendapatkan lokasi si kolonel, sehingga ia pun berhasil meng-headshot si kolonel. Tepat saat helikopternya muncul, Tyler menyuruh Ovi untuk lari secepat mungkin, jangan pedulikan dirinya karena akan sangat sia-sia pengorbanan Saju dan dirinya, apabila Ovi tidak selamat. Kemudian ia akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri. Dalam keadaan itu, Taylor terus menembak setiap tentara, dengan semua sisa-sisa kekuatannya. Sampai akhirnya, salah satu bocah gangster anak buah Asif, langsung menembak leher Taylor. Karena merasa tak sanggup lagi, Taylor akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke danau, sambil dibayangi oleh memori tentang mendiang putranya. Sementara itu, Ovi akhirnya berhasil diselamatkan, dan naik helikopter bersama Nick dan rekan-rekannya. Perpisahan itu tentu saja meninggalkan haru yang sangat berat bagi Ovi dan Nick, apalagi Ovi baru saja kehilangan Taylor yang telah sangat berjasa di kehidupannya. 8 bulan kemudian, Ovi kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu ia pergi ke kolam renang sekolah, dan melompat dari ketinggian. Di waktu yang sama, Nick juga bertemu dengan Asif di sebuah toilet. Ia pun langsung menembak Asif hingga tewas, untuk membalas kematian Taylor. Setelah berada di dalam air selama beberapa saat, Ovi kemudian naik ke permukaan, dan samar-samar ia melihat sosok Taylor yang berdiri di samping kolam renang. Dan film pun, akhirnya selesai. Apakah yang tadi itu benar-benar Taylor ya? Tunggu kelanjutan ceritanya di film Extraction 2, yang akan saya upload setelah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya lur.